Itulah sebabnya seorang murid jika telah menjadi murad, telah menjadi wusul di sisi Allah, telah hidup di sisi Allah, dia akan menemukan nama itu karena Allah lah yang memberinya nama. Karena dalam kitab itu disebutkan Allah memberinya nama. Apakah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengada-ngada? Tentu tidak. Belum berbicara, tentu dengan pemahaman yang sudah disaring sedemikian rupa. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Hadirin semua, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, rahimana wa iyyakumullah ajma'in. Pada kesempatan yang istimewa ini kita akan menambah ilmu pengetahuan, wawasan, semoga mengundang rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang istimewa ini kita akan berbicara tentang masalah yang lumayan viral juga ini, yaitu tentang masalah nama-nama ruh. Apakah ruh itu punya nama atau bagaimana? Dan ungkapan-ungkapan ini mendapatkan bantahan-bantahan juga dari kalangan-kalangan asatiz, bahkan asatiz yang lumayan terkenal juga, ya. Dan beliau mengatakan bahwa nama-nama ruh itu dijelaskan di dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Jailani. Pada kesempatan yang sangat istimewa ini saya akan membaca kitab Al-Ghunyah yang disebutkan oleh beliau yang menjelaskan tentang masalah nama-nama tersebut, ya. Di sini ada istilah namanya al-murid wal murad atau paslun fil iradah wal murid wal murad. Itu pasal dalam masalah iradah itu keinginan. Kemudian wal murid, orang yang menginginkan. Kemudian wal murad, orang yang diinginkan. Al murad ini lebih tinggi daripada al murid. Kalau al murid itu masih istilahnya dia itu mujahadah, artinya berusaha sungguh-sungguh untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau al murad ini udah apa ya? Ibaratnya orang yang hatinya selalu connect dengan Allah Subhanahu wa taala itu udah tanpa dipaksakan, ya. Sudah kayak jalan sendiri aja gitu. Mungkin kalau ibarat orang yang pakai sepeda motor, kalau murid itu udah masih mujahadah untuk menyeimbangkan diri. Nah, tapi kalau yang udah murad itu udah kayak apa ya? Kayak biasa-biasa saja gitu. Nggak perlu memaksakan diri supaya bisa motor itu bisa jalan, ya. Kalau istilahnya beliau, murid itu ya dia yang menginginkan, tapi kalau murad dialah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dulu kami pernah belajar 3 tahun tentang masalah tauhid, ya. Tentang masalah bagaimana cara untuk supaya tetap selalu hati kita itu ngontak kepada Allah Subhanahu wa taala tiap detik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dan Nabi besar Muhammad SAW dan seluruh para nabi itu, ya, sama, ya. Tanamu ainahu, ini pandangannya itu bisa tidur, wala yanamu qalbu, tapi hatinya itu tidak pernah tidur, ya. Itu yang sangat kita inginkan, cuma sampai sekarang saya sendiri masih terlalu jauh daripada hal itu, ya. Nah, kita lanjutkan sekarang bagaimana permasalahan tentang masalah nama ruh itu. Apakah ruh itu punya nama atau setiap orang itu memiliki nama? Setiap orang itu memiliki nama ruh, ya. Nah, di sini kita akan membaca kitab Al-Ghunyah Faslun fil Iradah wal murid wal iradah. Cuma saya akan baca di sini di poinnya saja, ya. Poin yang diceritakan oleh beliau yang menjelaskan tentang nama daripada ruh itu, ya. Artinya seseorang itu memiliki nama ruh, ya.
sepintas di videonya saya mendengar beliau membaca kalimat ini ya. Saya ambil di poin-poinnya saja ya. Nah, orang yang sudah dinamakan murad ya, itu kalau dibaca itu terlalu panjang ini. Orang yang disebut dengan murad itu wayasbiru an ma'asillah, dia itu selalu menahan dirinya bagaimana supaya jangan sampai sedetik pun dia bermaksiat kepada Allah. Wa yarda biqada'illah, dia itu ridha, senang dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqtaru amrallah, dan kalau ada perintah seseorang kemudian perintah Allah Subhanahu wa taala, pasti yang dipilih itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini murad ini. Artinya orang yang sudah diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang dekat dengannya. Wa yastahyi min nazarillah, masyaallah. Namanya murad itu adalah yastahyi min nazarillah. Dia itu sangat malu untuk dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Karena dia punya keyakinan selalu Allah memandang kepadanya, oleh sebab itu sedetik pun dia tidak berani untuk berbuat maksiat. Kenapa? Dia sangat takut nanti di saat dia berbuat maksiat dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana malunya. Kemudian wa yubzilu majhudahu fi mahabbillahi taala. Dia itu mengerahkan seluruh kekuatan, tenaganya, kesungguhannya bagaimana untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yata'arradu abadan likulli sababin yusilu ila Allah azza wa jalla. Dan dia itu berusaha ya untuk melaksanakan sesuatu ya yang menyebabkan dia itu sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa yaqna'u bil khumul wal ikhtifa. Dia itu tuh merasa puas itu dengan khumul wal ikhtifa. Khumul itu artinya tidak terkenal, ikhtifa sembunyi. Nah, orang sekarang distilahkan di sini adalah magbudun fil ardi masyhurun bersama. Orangnya itu tidak terkenal di dunia ini, di bumi, tapi dia itu viral di kalangan malaikat di atas langit itu. Ini ciri-ciri orang yang namanya apa? Namanya murad itu tadi itu. Dia senang itu tidak dikenal oleh orang. Ini luar biasa ya. Wa yakhtaru hamda ibadillah wa tahabbabu ila rabbih bikasratin nawafil. Dia itu justru lebih cenderung lebih cinta untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak nawafil, dengan memperbanyak salat sunat mukhlishan lillahi hatta yasila ila azza wa jalla. Fahina idzin yusamma muradan. Nah ini maka saat ini orang kalau sudah nyampe seperti tadi itu, maka orang ini dinamakan namanya muradan. Fatahatu anhu asqalu salikil tariqillah, masyaallah. Orang ini sudah tidak ada beratnya itu. Udah terputus gugur itu rasa berat-berat ya untuk menempuh jalur menuju kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Udah kayak kayak udah dijalankan. Nah, itu namanya murad tadi itu ya. Seolah-olah ya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Udah tidak ada keinginan dia. Udah ya kayak orang udah disetir gitu ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yugsalu bima'i rahmatillahi wa ra'fatihi wa lutfih ya. Dan dimandikan, maksudnya dimandikan itu ya dicurahkan kepadanya air kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, air kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, rafahnya Allah Subhanahu wa taala, rasa kasihannya Allah Subhanahu wa taala, walutfihi, dan kelemah lembutan Allah Subhanahu wa taala itu ada pada diri orang, pada diri orang itu. Nah, kemudian sampai di sini masih banyak penjelasannya. Wa yusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah. Dan orang yang sudah seperti tadi itu atau murad tadi itu, yusamma, diberikan nama, bi asma'in, dengan nama-nama, la ya'lamuha illallah, dengan nama-nama yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya wa yulaqqabu bi alqabin yatamayyazu biha bain ahbabillahi taala. Dan orang itu yulaqqab artinya diberikan gelar-gelar, titel-titel, sehingga dia itu bisa dibedakan dengan kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala yang lain.
Dan wayusamma dan diberi nama bi asma'in la ya'lamuha illallah, dengan nama-nama yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang murad tadi itu, orang yang artinya memiliki keistimewaan yang sudah kita jelaskan tadi itu. Nah, cuma dalam kitab ini ya saya berusaha untuk membacanya sampai seterusnya ini ya. Tidak ada yang menunjukkan istilah ruh yang diberi nama. Ini tetap murad itu sendiri ya. Berarti kalau muradnya yang disebutkan dari yulaqabu bi alqabin yatamayyazu biha an ahbabillah. Dia murad ini berarti satu kesatuan antara jasad dengan ruhnya itu. Yang diberi nama dengan nama yang tidak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga yulaqabu tadi itu diberikan titel-titel ya, yang menyebabkan dia itu, atau diberikan gelar-gelar yang menyebabkan dia dibedakan, diketahui dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Ini murad secara utuh ya. Di sini saya tidak menemukan bahwa maksudnya murad itu adalah khusus ruhnya. Karena di saat orang itu tadi berbuat, misalnya seperti yang disebut tadi itu, wayahtaru amrullah, dia memilih amrullah, kemudian wayasbiru an ma'asillah, dia menahan dirinya itu jangan sampai untuk berbuat maksiat kepada Allah SWT. Wayastahi, malu min nazarillah, dari pandangan Allah SWT. Seperti penjelasan tadi, dia takut jangan sampai nanti dia itu dalam keadaan berbuat maksiat di saat Allah SWT memandang kepadanya. Ini adalah satu kesatuan antara jasad dengan ruh. Ya, sehingga sekali lagi saya tidak menemukan di dalam kitab ini menunjukkan bahwa ini adalah nama ruh. Ya. Nah, sehingga nanti setiap orang itu memiliki nama ruh yang berbeda-beda. Nah, itu sebabnya ada sanggahan daripada ustadz yang lain dengan mengatakan ya tidak pernah mendengar di saat mengkaji tasawuf kemudian ada istilah nama ruh itu. Ya, tapi kalau misalnya referensinya itu atau yang menjadi acuannya itu adalah kitab Al-Gunyah karya Syekh Abdul Qadir Jalil ini, sekali lagi yang disebutkan tadi dengan orang yang diberi nama itu ayyusamma bi asma'in la ya'lamuha illallah, diberi nama dengan nama-nama yang tidak diketahui kecuali Allah SWT. Kemudian wayulaqabu tadi itu, sebelumnya wayulaqab, diberikan titel, diberikan gelar, yatamayyazu biha an ahbabillah, yaitu sehingga bisa dibedakan antara kekasih yang lainnya dengan dia sendiri, dengan murad tadi itu. Nah, kalau ini yang menjadi panduannya atau menjadi referensinya, saya sendiri belum menemukan di sini ada istilah ruh ya, atau khusus ruhnya yang diberi nama dengan nama yang tidak dikecuali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi di sini menjelaskan bahwa ruh plus jasad itu adalah satu kesatuan yang diberi nama ya, mungkin di alam yang berbeda, atau mungkin di kalangan para waliyun min auliya ilahnya memiliki titel-titel sendiri, kemudian nama-nama tersendiri ya. Dan yang diberi nama yang disebutkan dalam kitab ini adalah ya tadi yang sudah sampai dalam level murad tadi itu. Murad artinya tadi itu orang yang dikendaki oleh Allah SWT. Seolah-olah tadi itu ya watahattu anhu, udah terputus, turun artinya gugur, terputus daripada afqal. Itu rasa berat ya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu udah perasaannya biasa, hatinya itu sudah tidak perlu dipaksa untuk connect mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah satu kesatuan antara jasad dengan ruh yang disebut dengan murad tadi itu ya. Bukan hanya ruhnya saja ya. Mudah-mudahan ini mungkin menjadi menjadi pelengkap aja ya dari penjelasan-penjelasan yang sudah ada, dari pemaparan ustadz-ustadz yang telah lewat tentang masalah ini. Ya, sekali lagi saya pakai PDF ini, kitab Al-Gunyah ini, tapi saya baca dalam bab ini ya
sebatas pengetahuan saya yang saya peroleh dari ini adalah yang diberi nama atau yang diberi lakop itu atau gelar itu adalah satu kesatuan antara ruh dengan jasad yang diistilahkan tadi dengan murad, yaitu orang yang sudah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang yang dekat, untuk menjadi kekasihnya. Sekian kurang lebihnya, mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fir'aun dzil autad alladzina taghaw fil bilad